Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana diawali saat itu Jepri dan juga Novia sangat terkejut ya saat suster mengatakan bahwa Jepri adalah suaminya. Dimana saat itulah Jepri pun berusaha untuk menjelaskan, namun secara tiba-tiba saat itu Novia hampir saja jatuh saat turun dari ranjang ya guys ya. Dimana saat itulah akhirnya Novia pun memandangi satu sama lain, karena saat itu Jepri pun dengan sigap membantunya. Yang dimana saat itulah dokter Aini pun mengatakan kepada Jepri bahwa Jepri bulan depan harus datangnya untuk melihat USG janinnya tersebut. Pasti itu akan membuat Jepri merasa sangat bahagia, dimana lagi-lagi itu membuat Novia dan juga Jepri pun merasa sangat terkejut ya guys ya. Dimana saat Jepri berusaha untuk menjelaskan kepada dokter Aini, tiba-tiba suster datang dan mengatakan bahwa saat ini dokter Aini sudah ditunggu di ruang persalinannya karena ada salah satu pasien yang membutuhkannya. Dan saat itulah dokter Aini pun mengatakan kepada Novia untuk menebus obat vitaminnya terlebih dahulu ya. Dimana saat itulah Jepri masih bersama dengan Novia ya. Dan saat itulah Jepri pun mengajak Novia untuk secepatnya pergi ya guys ya. Namun tiba-tiba saat itu suster pun mengejutkan mereka berdua dan mengatakan bahwa Jepri harus menggandeng Novia ya, istrinya, karena saat ini Novia tengah hamil. Tentu saja itu membuat Jepri dan juga Novia pun merasa sangat terkejut ya guys ya. Dimana saat itulah Jepri pun berpikir lebih baik dirinya menggandeng tangan Novia ya, daripada suster tersebut mengatakan hal yang tidak lagi. Dimana saat itu Novia pun merasa sangat terkejut dan merasa sangat senang ya, karena dirinya tidak menyangka jika Jepri akan menggandeng tangannya seperti ini. Setelah menebus obat, dimana saat itulah Novia pun minta maaf ya kepada Jepri karena Jepri menemani dirinya kontrol di rumah sakit, sehingga susternya pun salah paham kepadanya ya. Namun saat itu Jepri pun mengatakan bahwa tidak apa-apa ya. Dan juga Jepri pun mengatakan bahwa dirinya tidak keberatannya karena itu lah yang dia inginkan, karena dirinya akan bertanggung jawab ya kepada Novia dan juga anak yang tengah dia kandung. Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat bahagia guys ya. Dan di saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkan Novia ya sampai ke rumah. Namun saat itu Novia pun menolak karena dirinya belum siap memberitahu kedua orang tuanya, apalagi beberapa hari ataupun beberapa minggu ini kedua orang tuanya pun belum mengetahui sama sekali tentang Jepri. Dimana saat itu Jepri pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh Novia ya guys ya. Dan saat itulah Jepri pun meminta Novia untuk berhati-hatian, dan begitupun dengan Novia. Setelah Novia pergi, dimana saat itu Jepri pun langsung masuk ke dalam taksi ya guys ya, dan meminta taksi tersebut untuk mengantarkan dirinya ke TPS Divia dan juga mengikuti mobil yang ada di hadapan mereka, karena saat ini Jepri tidak mau terjadi sesuatu ya kepada Novia, dan dirinya akan selalu berusaha melindungi dan menjaga Novia. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Pak Samsul pun sudah tidak sabar ya menunggu kedatangan handphonenya tersebut. Dimana saat itulah Pak Samsul pun merasa sangat terkejut karena Yayu datang mengatakan bahwa ada paketan untuk dirinya. Dimana saat itu Pak Samsul pun segera membuka paketan tersebut dan merasa sangat senang ya, karena itu adalah paketan yang tengah dia tunggu saat ini. Saat itu Pak Samsul pun merasa sangat bersyukur ya, karena handphonenya telah kembali bersama dengannya. Dan saat itu Pak Samsul pun berusaha untuk membuka handphone tersebut ya, dan berharap jika rekaman suara tersebut masih ya. Dimana saat itu Pak Samsul pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan tidak menyangka jika saat itu bukti rekaman suara tersebut telah hilang ya, ataupun
dihapus. Dimana saat itulah Pak Samsul pun sangat kesal ya, dan bertanya-tanya dalam hatinya siapakah yang sudah menghapus rekaman tersebut. Apakah mungkin sebelum orang tersebut menemukan handphone ini orang lainlah yang sudah menghapusnya? Apakah mungkin ini adalah ulah Pak Arjuna? Dimana saat ini Pak Samsul pun merasa sangat kesal ya guys ya, dan merasa sangat emosi. Dan saat itulah Pak Samsul pun mendapatkan pesan dari Umar ya, mengatakan bahwa handphonenya pasti sudah diterima, dan Umar pun meminta sisanya ya untuk secepatnya ditransfer. Dimana saat itulah Pak Samsul pun menanyakan apakah Umar telah membuka handphone tersebut dan sudah menghapus sebuah rekamannya. Namun saat itu Umar pun mengatakan bahwa dirinya membuka handphone itu saja belum, dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakannya bahwa diri menemukan handphone tersebut sudah sangat hancur, dan dirinya pun harus menservisnya, dan dirinya pun baru mendapatkan ataupun mengambil handphone tersebut. Tentu saja itu membuat Pak Samsul pun merasa sangat terkejut dan emosi ya, karena saat ini dirinya benar-benar merasa ketipu ya guys ya, karena membeli handphone bekas dirinya seharga 4 juta rupiah. Sementara itu Umar meminta Pak Samsul untuk secepatnya mentransfer uang 3 juta ya, karena pastinya Pak Samsul telah menerima handphone tersebut. Dan di sisi lainnya, dimana saat itu Pak Umar pun merasa sangat senang ya, karena saat itu dirinya akhirnya bisa mendapatkan uang yang begitu sangat besar dengan menjual handphone temuannya tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Dimas pun teringat kembali saat dirinya melihat handphone di dekat galonnya, dan dirinya pun merasa sangat penasaran karena dirinya mengetahui itu adalah handphone Pak Samsul. Dan saat itulah Dimas pun segera menghubungi Pak Arjuna. Tentu saja itu membuat Pak Arjuna pun merasa sangat terkejut guys ya. Dan saat itulah Pak Arjuna pun meminta Dimas untuk secepatnya membuka handphone tersebut dan lihat jika ada sebuah rekaman suara, maka Dimas hapus saja. Tentu saja saat itu Dimas pun tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Arjuna saat ini. Dimana saat itulah Dimas pun segera menghubungi Pak Arjuna dan menceritakan apa yang terjadi ya. Tentu itu membuat Pak Arjuna pun merasa sangat terkejut dan juga sangat emosi ya, dan meminta Dimas untuk mengumpulkan semua orang yang ada di dalam rumah Pak Arjuna tersebut dan menanyai satu persatu ya, siapa yang sudah berani mengambil handphone rusak di dalam ruangan Pak Arjuna. Dimana saat itulah Dimas pun menjelaskan semua apa yang terjadi ya, dimana saat itulah Dimas pun menjelaskan semuanya. Namun saat itu Pak Samsul pun meminta Dimas untuk secepatnya membuka handphone tersebut dan melihat bukti rekaman tersebut dan segera menghapusnya. Dimana saat itulah Dimas pun mengatakan bahwa ini pasti akan menjadi sangat fatal bagi Umar ya, karena pastinya Pak Samsul akan begitu sangat marah setelah mengetahui hal ini. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang pilihannya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi